Halo hai teman-teman, senang sekali saya Devi dan Mimer. bisa kembali menyapa kalian di Girl Squad. Nah hari ini kita bakal bahas topik yang seru banget nih, apaan tuh Mar? Yaitu independent woman di dunia content creator. Sumpah, ini inspiratif banget bagi para wanita di luar sana. Dan aku seneng banget bisa sharing cerita-cerita bareng Girl Squad di rumah. Dan bareng Depi juga. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasinya ya. Oke, karena hari ini tuh episodenya mengenai independent woman di dunia content creator. Nah, gue tuh mau bahas sedikit tentang independent woman-nya dulu nih Mar, bener gak sih? Bener banget deh. Girls di rumah udah pada tahu belum nih apa sih independent woman itu? Atau boleh dong Mar lo jelasin sedikit tentang independent woman? Oke Dep, gue bakal ngejelasin. Jadi menurut gue, independent woman itu adalah wanita yang sukses dalam karir dan mampu menghasilkan uang sendiri, sehingga mereka tidak terlalu bergantung pada pasangan mereka nantinya. Nah, banyak yang bilang juga tuh bahwa independent woman itu tidak membutuhkan seorang pria. Itu salah banget, itu pernyataan yang salah ya guys. Memang kadar ketergantungan mereka pada orang lain atau pasangan tidak sebanyak atau sama dengan wanita yang kurang mandiri. Jadi, para wanita luar biasa biasanya memainkan peran yang signifikan dalam karir mereka. Nah, mereka juga berjuang keras untuk sukses dan tidak bergantung pada orang lain. Gitu deh. Nah itu dia pengertian independent woman menurut Mimar. Wah semakin menambah pengetahuan kita ya girls. Oke, gue mau nanya lagi nih Mar, hal apa aja sih yang ngebuat independent woman tuh bisa terjun di dunia content creator? Pertama, mereka tuh punya visi dan semangat yang luar biasa. Mereka nggak hanya mengikuti tren, tapi juga menciptakan tren. Mereka tahu persis apa yang mereka mau sampaikan lewat konten mereka. Selain itu, independent woman juga punya kemampuan multitasking yang luar biasa. Mereka bisa jadi penulis, sutradara, editor, produser, dan bintang utama di konten mereka. Kita semua tahu jadi seorang content creator itu nggak gampang, tapi mereka berani ngambil resiko dan melakukannya. Wah itu dia ya girls ternyata. Oke Mar, tadi kan lu sedikit meng-highlight mengenai multitasking di bidang apapun, terutama di bidang content creator, bener gak? Benar. Nah terus kira-kira skill apa yang harus kita punya nih sebagai content creator? Skill yang harus dimiliki mungkin fotografi, videografi, editing, copywriting, dan content writing, kreativitas, serta kemampuan riset. Wah itu dia berarti ya skill yang harus kita punya nih sebagai content creator. Nah kira-kira lanjut nih ya Mar pertanyaan selanjutnya. Nah kira-kira siapa aja sih independent woman yang saat ini berada di dunia content creator yang sangat menginspirasi lo saat ini? Nah, pertanyaan bagus deh. Menurut gue sih Sarah. Dia seorang vlogger travel yang udah menjelajahi banyak negara. Dia nggak hanya sharing pengalamannya, tapi juga memberi tips dan trik untuk traveling. Keren kan? Wah keren banget ya, berarti ini content creator muda berarti nih Sarah. Benar. Wah dia udah ngejelajahin banyak negara ternyata girls. Oke terus ada lagi gak sih Mar? Ada dong. Dan yang terakhir, Hanum Mega. Dia seorang beauty influencer yang punya gaya khasnya sendiri. Dia memberi inspirasi makeup dan skincare buat para wanita. Pasti cewek-cewek di luar sana butuh banget kan? Banget sih, apalagi kan lagi hype banget nih makeup kan. Terutama dengan para wanita yang tertarik di dunia kecantikan. Nah pasti, apalagi skincare yang lagi booming-booming gitu kan Mar. Benar. Oh iya, gue ingat, Dep, lu kan seorang influencer nih, yang menurut gue lu juga seorang independen banget. Mungkin lo ada tips buat girls di rumah? Duh jangan gitu dong Mar, kan jadi malu-malu kucing gue kan kalau kayak gitu dibilang independen, tapi semoga ya, amin gitu ya. Oke, kebetulan juga nih Mar, gue tuh terjun di dunia influencer. Jadi kayaknya ada beberapa tips nih untuk girls di rumah yang mungkin tertarik menjadi influencer sekaligus menjadi independent woman gitu kan. Apa tuh deh? Oke, yang pertama nih ya, lu harus catat nih girls di rumah harus dicatat. Jadi kan harus meluangkan waktu untuk refleksi diri. Nah itu tuh harus banget luangin waktu biar gak stres ya. Yang kedua tuh harus belajar menikmati waktu sendiri.
Nah, jadi independent woman itu kan ya mandiri ya dibilang ya, tapi harus mencintai dirinya sendiri. Bener banget. Ya, love myself kayak gitu. Love yourself, love myself. Oke, lanjut. Abis love myself tadi, terus tentukan tujuan hidup atau mimpi hidupmu gitu, kayak Visi dan misi ya. itu lu punya tujuannya mau kemana gitu, mimpinya mau kemana gitu. Terus lanjut juga tuh harus berada di lingkungan yang baik dan positif, itu wajib banget. Ini wajib banget. Kalau kita berada di lingkungan yang gak positif, kita bakal terpengaruh gak sih? Bener, terus ke bawah juga kan sama lingkungannya. Jadi lingkungan positif tuh mempengaruhi banget guys. Terus apalagi nih Dep? Nah, selanjutnya tuh ketahui keinginan dan kebutuhan diri lo. Jangan sampai keinginan dan kebutuhan tuh kayak lo ngegabungin gitu loh. Lo harus bisa pisahin mana keinginan dan mana kebutuhan lo, Mar. Terus ada lagi tuh menjaga kesehatan tubuh dan mental. Ini penting banget gak sih? Kayak lo harus sehat gitu kan. Menjadi wanita lagi Gitu, di era sekarang tuh kayak pusing ya, stres gitu ya. Nah, itu tuh harus penting menjaga kesehatan tubuh. Kalau tubuh kita nggak sehat, kita nggak bisa dong menjadi independen, bener gak sih? Nah itu. Nah selanjutnya ada lagi nih, menjadi inspirasi orang lain. Itu wajib banget ya sih. Jadi independent woman tuh inspirasi orang lain. Jadi inspiring gitu kan. Terus memberi edukasi, pastinya sih memberi edukasi, memberi pelajaran yang baik dan bermanfaat untuk orang lain. Dan terakhir nih Mar, ada lagi nih. apa tuh? Belajar dari kesalahan dan harus memaafkan. Itu selain pengetahuan yang luas, independen tuh mempunyai karakter atau pribadi yang baik juga dong. Kayak harus kayak gitu gak sih? Bener banget. Udah dicatat belum nih teman-teman girls di rumah nih, kayak aku udah banyak banget loh tadi. Oh iya, ini harus kalian catat ya guys. Itu dia. Selain beberapa tips tadi, mungkin banyak nih Dep yang bertanya-tanya kenapa sih harus menjadi seorang independent woman. Duh, ini tuh banyak banget ditanyain nih kenapa. Dan baru ditanya lagi nih kenapa harus menjadi seorang independent woman. Oke, gue tuh pengen fokus ke pasangannya dulu nih. Kalau dilihat dari sisi pasangannya, menjadi independent woman itu akan menentukan kualitas pasangan kita juga ternyata teman-teman. Terus artinya kita akan menemukan pasangan yang saling menghormati, mengerti kita, mengerti kebutuhan hidup kita, dan memiliki visi serta misi yang sama nih dengan kita. Oh ya, menjadi seorang independent woman juga akan merasa hidupnya lebih bermakna serta berwarna. Karena apa? Karena kemandiriannya nih girls. Nah, jiwa kemandirian itu bisa membuka jalan kita loh untuk membuka pilihan baru. Oke, terus juga nih, mandiri bukan berarti egois juga loh girls. Tetapi menjadi berani mengambil sikap untuk tidak selalu menyusahkan orang lain. Dan kita bisa lebih menghargai makna perjuangan. Itu tuh artinya mandiri. Nah, selain itu juga tuh banyak banget nih kelebihan yang didapatkan jika kita menjadi seorang independent woman. Oh, bener banget. Oke, mungkin itu dia teman-teman beberapa informasi mengenai seorang independent woman yang berkarir sebagai content creator. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi para girls di rumah. Bener kan Dep? Nah bener banget nih, semoga semua para girls di rumah nih kayak kan udah mantengin dari awal nih. Semoga mereka tuh menginspirasi apa yang kita omongin dari awal sampai akhir ini nih Mar. Iya, jangan sampai masuk kuping kanan Keluar kuping kiri gitu kan. Dicatat tuh tadi yang penting-pentingnya, karena bakal jadi motivasi mereka juga gak sih? Dan jangan lupa terus dengerin podcast kita di Girls Squad setiap malam minggu di jam berapa Dep? 7 malam. Ingat di 7 malam ya. Oke, pastinya banyak episode menarik dan menginspiratif lainnya buat para girls di luar sana. Jadi nih sebelum berpamitan, gue tuh punya pesan untuk para girls di rumah nih. Apaan tuh Dep? Jadi pesannya adalah jangan takut dengan passion yang kamu punya. Dan kita nih harus yakin bahwa kita semua bisa sukses kalau kita punya niat, semangat, serta kerja keras nih Mar. Oke, jadi apa nih pendapat kalian tentang independent woman? Share di kolom komentar ya. Terima kasih udah dengerin podcast ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. We can do it girls. So bye.